Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat pagi teman-teman semuanya, emak-emak ibu rumah tangga di sana yang sekarang sedang menonton video aku ya. Kali ini aku beraktivitas di pagi hari teman-teman. Aku beraktivitas di dapurku lanjutan dari video kemarin ya. Tentunya ini pagi-pagi aku setelah selesai dari aktivitas tadi, setelah selesai sholat subuh dan me time di kamar ya. Ini aku lanjut standby ke dapur dan diawali dengan akan memasak nasi ya teman-teman. Tentu saja belum memegang aktivitas apapun ya teman-teman, kita harus mendahulukan memasak nasi dulu ya. Selanjutnya kita boleh memegang aktivitas yang lain gitu ya. Tapi bikin sarapan terlebih dahulu itu lebih baik ya, karena kan kita ini harus mempersiapkan sarapan terlebih dahulu untuk kepentingan kesehatan kita dan keluarga. Aktivitas hariku selalu diawali dengan membuat sarapan teman-teman ya, karena kan aku tidak boleh telat membuat sarapan ya untuk keluarga ini, karena walaupun aku di rumah cuma berdua sama Hanum, tapi aku juga harus menjaga kesehatan aku ya teman-teman. Kalau telat sarapan nanti efeknya bagaimana terhadap kesehatan aku dan juga Hanum. Dan tentu saja teman-teman, setiap kali aku mencuci beras, si air cucian berasnya ini tidak aku buang ya. Dan akan selalu aku manfaatkan untuk menyiram tanaman dan membuat pakan ternak. Oleh bisa karena biasa ya teman-teman. Mungkin aku ini karena kebiasaan ya mencuci beras dan menampung airnya di ember. Jadi aku tuh setiap mau mencuci beras itu tidak lupa mencari wadah gitu, baskom atau ember ya teman-teman. Tidak seperti dulu pas awal-awal aku menampung air beras itu, kalau nyuci beras tuh pas awal-awal tuh aku suka lupa teman-teman. Kalau mau nyuci beras tuh aku tidak nyari ember, langsung aja dicuci, airnya kebuang, dan pada akhirnya aku ingat, oh airnya udah kebuang gitu ya. Tapi mungkin karena sekarang sudah terbiasa air berasnya disimpan di baskom atau ember di saat aku mencuci beras, jadi aku tuh sudah jarang lupa, setiap harinya selalu aku kasih wadah gitu, selalu dimanfaatkan air berasnya, karena air berasnya kan bermanfaat sekali untuk tanaman ya. Dan sebelum aku lanjut masak membuat sarapan teman-teman, aku akan menyiram tanaman aku terlebih dahulu ya, mumpung masih pagi. Karena hari ini tuh masih musim kemarau teman-teman, jadi aku harus nyiramnya ketika pagi-pagi ya teman-teman, agar aku tidak menyiram tanaman ketika cuaca sudah panas. Karena waktu yang baik untuk menyiram tanaman itu yaitu ketika di pagi hari ya, ataupun di sore hari menjelang petang gitu ya. Jangan menyiram tanaman kita ketika cuaca sedang panas ya, atau tengah hari gitu ya teman-teman. Ketika lagi terik itu nggak boleh disiram tanaman kita. Jadi tanaman kita itu harus disiram ketika masih sejuk cuacanya ya, seperti pagi hari dan sore hari pun menjelang petang ya. Beginilah teman-teman kegiatan aktivitasku setiap pagi ya, tentu saja menyiram tanaman ya teman-teman, karena sekarang masih musim kemarau. Mungkin nanti kalau udah ada musim hujan aku tuh kurang menyiram tanaman ya teman-teman, bahkan tidak menyiram tanaman. Kalau musim hujan itu aku hanya menyiram tanaman yang di teras aja, yang tidak terkena air hujan teman-teman. Dan sekarang memang tanaman aku tuh tidak terlalu banyak ya teman-teman, tidak seperti sebelumnya. Karena sebelumnya kan yang pernah aku ceritakan di video sebelumnya kan, ayam-ayamku tuh baik-baik ya, tidak suka nyakar-nyakar gitu bibit tanaman yang masih kecil itu di polybag. Tapi sekarang ayam-ayamnya suka nyakar-nyakar tanaman kecilku di polybag teman-teman. Jadi alhasil ya tanaman aku tuh berkurang ya. Jadi kalau aku nanam misalkan tomat 5 biji dicakar, kadang-kadang sisa 3 atau 2. Begitulah.
Padahal setiap hari aku ada di rumah teman-teman, tapi tidak mungkin kan aku pencerongin terus ya tanamannya. Jadi kalau kadang-kadang aku lagi lihat ayamnya nyakar, ya udah aku hus-hus gitu ayamnya suruh pergi. Tapi kalau kadang-kadang kan aku lagi lengah ayamnya nyakar, itu polybag aku ya teman-teman. Banyak sekali tanaman-tanaman aku yang jadi korban cakaran ayam ya teman-teman. Udah beberapa kali tanam. Ini jagung teman-teman, aku tanam 10 biji itu tuh udah mungkin udah pada tinggi-tinggi sekitar sepinggang dulu tuh ya, tinggal 2 sekarang karena 8 itu habis dicakar ayam berserakan di saat aku sedang pergi keluar. Pas pulang jagungku tinggal 2, yang 8 itu udah berserakan dicakar sama ayam. Dan sekarang ini adalah tanaman terbaru aku ya, ini adalah tanaman kol yang kemarin itu sempat aku bikin video saat menanamnya. Sekarang aku ada ide terbaru ya teman-teman, aku dikasih ajar seperti ini, jadi ayamnya tidak mau nyakar kalau lihat ajar seperti ini. Kemarin tuh aku nanam 5, tapi yang satunya mati ya teman-teman, karena kan kemarin juga bibitnya juga sebelum ditanam tuh udah dicakar ayam. Dan lanjut kini aktivitasku, aku lanjutkan ke dapur kembali ya teman-teman. Aku tuh aktivitasnya ini memang udah agak siangan gitu, udah ada sekitar jam 9 siang ya teman-teman. Waktu nyiram tadi pagi tuh aku sekitar jam setengah 7 dan sekarang udah jam 9. Karena aku tadi tuh habis dari nyiram tanaman tuh langsung memasak ya teman-teman, sarapan dan mencuci baju serta ngasih makan ternak. Dan sekarang aku baru kembali lagi ke dapur. Tapi semuanya aktivitas tadi tuh tidak aku rekod semua ya teman-teman. Nanti durasinya kepanjangan kalau semua aktivitas aku rekod. Sebenarnya kan ini video lanjutan yang kemarin ya teman-teman. Aku tuh kemarin kan bikin video yang tentang dapurku yang berantakan, super duper berantakan itu kemarin teman-teman. Dan kemarin kan aku udah nyuci-nyuci piring dan taruh di rak-rak dan ditaruh di rak piring gitu ya teman-teman. Semalam gitu kan, beresnya itu kan malam ya, dari sore itu kan sampai maghrib aku tunda dulu dan malamnya baru dilanjut. Dan sekarang teman-teman, ini perabotannya udah pada kering ya yang semalam itu, dan sekarang akan aku balikin ke tempatnya masing-masing. Ini adalah pintu kolong dapur ya teman-teman. Sengaja aku kasih paku untuk nyantol-nyantolin ini alat-alat tempur aku ya teman-teman di sini biar gampang ngambilnya gitu ya teman-teman. Di sini ada saringan dan apapun ada ya. Ini cobek pun aku taruh di sini teman-teman biar gampang saja ngambilnya. Segala macam perabotan yang sering aku gunakan sehari-hari ya teman-teman, aku taruh di tempat yang terjangkau gitu dari tempat aku memasak. Jadi biar gampang aku ngambilnya, tinggal buka pintu dan aku ambil gitu. Dan setelah selesai semua perabotan kering, aku masukin ke dalam tempatnya masing-masing teman-teman. Lanjut aku akan mencuci piring ya, bekas aku memasak dan makan tadi bersama Hanum ya. Teman-teman, aku tuh selalu menyimpan perabotanku yang kering sebelum aku mencuci piring yang atau mencuci perabotan yang lainnya teman-teman, agar si perabotannya itu tidak banyak di rak luar ya. Karena kan kalau tidak disimpan dulu yang sudah kering, nanti di saat kita mencuci yang baru itu perabotan yang sudah kering akan kena cipratan air lagi dan basah lagi ya teman-teman. Jadi akan menumpuk di rak luar seperti ini. Aku kan orang yang sebenarnya ya teman-teman, tipe orang yang tidak suka menumpuk perabotannya di luar ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya ingin perabotanku kalau sudah kering itu pada di tempatnya masing-masing gitu, nggak di luar di sini. Ini rak hanya fungsinya sebagai peniris aja setelah alat-alat perabotan dapur ini aku cuci.
Karena sekarang aku sedang berdua lagi di rumah sama Hanum ya teman-teman. Jadi perabotan cucian aku pun tidak banyak ya teman-teman. Ini aja perabotan bekas masak sama bekas makan aja cuman segini teman-teman ya, tidak banyak. Tapi ada perabotan toples itu bekas kue teman-teman. Jadi itu bukan bekas hari ini, tapi itu bekas kue, bekas simpanan kue kemarin-kemarin yang sudah hari ini tuh habis dan harus dicuci tempatnya. Inilah dia teman-teman, cucianku setelah aku masak dan sarapan. Setelah selesai mencuci piring, lanjut aku membersihkan meja ya teman-teman. Meja ini bersih saja ya teman-teman, cuma ada sedikit remahan-remahan gitu, bekas tadi nyimpen piring di sini gitu. Bukan remahan, tapi bekas ada sedikit minyak dari piring gitu ya teman-teman. Sebenarnya meja ini bersih karena kan kemarin malam itu udah dibersihkan, cuman dilap-lap aja sedikit ya. Dan jika kita membersihkan dapur itu secara berkala teman-teman, maka tidak akan menguras tenaga kita untuk membersihkannya lagi. Tapi kalau seperti kemarin ya, aku tuh dapurnya berantakan banget gitu. Jadi membuat itu aku tuh memakan waktu yang cukup beberapa jam gitu untuk membersihkannya ya teman-teman. Tidak cukup 1 jam, bahkan beberapa jam. Kalau dapurnya bersih kan kita bisa bisa membersihkannya dalam hitungan menit gitu teman-teman. Bahkan aku bisa membersihkannya dalam kurun waktu 15 menit sampai 20 menit gitu. Beda ya kalau dapur lagi berantakan mah 1 jam aja belum kelar diberesinnya. Jadi membuat kita itu memang capek ya teman-teman. Sebenarnya aku tipe orang yang tidak mau terlalu capek ya teman-teman. Tapi harus gimana lagi ya, kadang kan ada saatnya kita ini memang harus capek, ada saatnya ya teman-teman. Tapi aku kan tidak mau kalau keseringan capek. Jadi aku sering-sering bersihin dapur ini biar cepat selesai dan tidak membuat aku capek. Dan di tengah-tengah aktivitasku Hanum udah mandar-mandir ya teman-teman. Dia minta dimandiin ya. Tapi kan aku mau menyelesaikan dapur dulu gitu, biar nanti udah bersih dapur baru memandikan Hanum, biar aku pun setelah mandi Hanum, biar aku pun nanti mandi juga gitu ya teman-teman. Jadi setelah mandi kan aku tidak banyak kerjaan lagi gitu teman-teman, bisa me time, bisa santai sedikit lah gitu teman-teman, menjelang aku nanti masak untuk makan siang. Dan sudah pasti teman-teman, yang namanya ibu rumah tangga itu sesantai-santainya pun tidak bisa santai-santai amat ya teman-teman. Karena kan ibu rumah tangga itu aktivitasnya banyak dan padat ya jika dikerjakan ya teman-teman. Tapi kan ibu rumah tangga juga adalah bos untuk diri sendiri ya teman-teman. Jika memang kita ingin bekerja, maka kita bekerja. Pekerjaan kita sebagai rumah tangga itu tidak akan ada habisnya, akan terus ada dan ada ya teman-teman. Jadi kita sebagai bosnya terus bisa mengatur waktu seefektif mungkin untuk diri kita sendiri gitu, agar bisa mengatur keseimbangan antara pekerjaan kita dan istirahat kita. Kita sebagai ibu rumah tangga tentu saja harus pandai-pandai ya mengerjakan semua tugas-tugas kita, karena kita walaupun tidak bekerja di luar, sebenarnya kita juga sudah bekerja banyak untuk rumah tangga ini. Kalau saja boleh dihitung ya teman-teman, gaji kita gitu, kalau misalkan boleh kita hitung, itu sudah berapa ya teman-teman. Pak suami itu tidak akan sanggup gaji kita kayaknya ya teman-teman, karena kan coba teman-teman, itu tuh ya bersih-bersih, orang yang tukang bersih-bersih rumah itu gajinya berapa, orang tukang masak gajinya berapa, orang tukang cuci gosok gajinya berapa, babysitter gajinya berapa, terus guru untuk anak-anak gajinya juga berapa. Kalau boleh dihitung mah gajinya kita itu udah sangat banyak ya teman-teman. Tapi kan kita niatnya ibadah untuk rumah tangga ini, tidak boleh menghitung ya teman-teman.
Oke teman-teman, tidak terasa aku sudah nyerocos dari tadi, ternyata kita ini udah ada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video aku. Dan aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.